sempurna penuh semalam baginda Nabi Muhammad SAW dibangkitkan kembali oleh Khadijah radhiyallahu anha agar hatinya yang bersedih dibahagiakan, agar hatinya yang ragu diteduhkan, kaki langkah kakinya betul-betul ditopang dengan semangat oleh Khadijah radhiyallahu anha, diberi makanan kembali, diberi baju kembali yang indah, diberi harum-haruman kembali, diberangkatkan kembali menuju rumah tanpa ada penyesalan dari mulut Khadijah radhiyallahu anha. Maka seumur hidup Rasulullah tidak pernah kecewa dengan mulut Khadijah. Rasulullah dalam seumur hidup tidak pernah kecewa dengan mimik wajah Khadijah. Seumur hidup Rasulullah selalu bahagia dengan sambutan dan dampingan Khadijah. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah terkesan dengan wajah cantik wanita lain dalam kehidupan. Cukup dengan Khadijah, bahagia dengan Khadijah, bangga dengan Khadijah karena pengorbanannya yang begitu indah, memberi tanpa pernah mengungkit-ungkit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka meniru kehidupan Khadijah radhiyallahu anha. Jubair radhiyallahu anhu dari Khandaq melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lapar, pulang ke rumah, bilang kepada istrinya, istriku, sepertinya Rasulullah sudah beberapa hari ini lapar. Ketika seluruh para sahabat yang lainnya diganjar oleh satu batu, beliau dibanjar oleh 2 batu. Apakah ada makanan di rumah? Ya suamiku, tidak ada, terkecuali hanya sedikit saja. Itu pun mungkin tidak cukup untuk semuanya, untuk beberapa orang. Sudah, pokoknya kau buatkan. Kalau begitu sudah, engkau suamiku sebelin anak kambing yang kecil itu. Maka disembelih, ceritanya dimulai beres. Maka istrinya membuat roti. Setelah selesai, kata istrinya, abang pergi sampaikan kepada Rasulullah, berbisik ya bang, sampaikan makanan sudah tersedia hanya untuk 4 orang saja. Maka pergi Jubair radhiyallahu anhu. Maka datang Rasulullah dan berbisik, ya Rasulullah, istriku sudah mempersiapkan makanan tapi hanya untuk 4 orang saja. Maka Rasulullah SAW kelihatan bahagia sekali. Langsung beliau meninggalkan pekerjaannya dan naik ke tempat yang paling tinggi. Beliau berkata, sahabat-sahabatku, Jubair dan istrinya telah mempersiapkan makanan untuk kalian. Langsung agak dan Jubair, beres diwai, lari, lompat sekali mal beres, gawat. Pokoknya ngoprok sama ujung-ujung. Para anak sendiri langsung ditanya, Sumi, kamu tinggal di sini, ada apa? Kenapa seperti ini? Gawat, apa? Rasulullah panggil semuanya, apa sudah sampaikan? 4 orang sudah. Kedengaran oleh Rasulullah, iya. Betul, beliau mendengar 4 orang, betul, beliau mendengar untuk 4 orang sudah. Tenang, kalau yang mengundang Rasulullah berarti Allah yang menjawabnya. Tegak langsung Jubair alaihissalam, Jubair radhiyallahu anhu pada saat itu hati yang budak gulana resah gelisah, tenang seketika dengan jawaban istri. Jadi istri Jubair bukan mengatakan kebalik dirinya mah dari dokter orang kebeja oke bisa oke kebeja unggul ini teman kebalik juga salah kita, tidak seperti itu. Ketika dalam keadaan suaminya galau, cepat istrinya meneguhkan hati suaminya. Inilah tipe-tipe istri para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Singkat cerita, Rasulullah datang. Maka kata Rasulullah SAW, mana Jubair makanan yang sudah disiapkan, yang sudah dimasak oleh istri ini. Maka Rasulullah mempersiapkan 10 orang antri. Hingga untuk 4 orang itu cukup sampai 1000 orang para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah selesai kenyang semuanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berkata kepada Jubair alaihissalam, Jubair, mana kedua anak? Hadirin yang mulia, ketika tadi Jubair pergi memanggil Rasulullah untuk makan, kedua anaknya yang masih kecil tersebut, yang kakaknya panggil adanya, mari, tuh lihat bapak lagi motong kambing, udah kamu kambingnya bapaknya ya. Akhirnya adanya dipotong oleh kakaknya, keluar darah sampai mati, keadaan seperti terlihat oleh ibunya.
istri yang solehah. Dalam keadaan galau, dalam keadaan seperti itu, tak kaja yang mendesak kebutuhan keluarga yang lebih daripada yang seharusnya, tetap tenang. Segera yang membawa keluarga tersebut, membungkusnya dengan rapi, ditaruhnya di kamarnya tempat mereka tidur. Aku akan sampaikan kepada suamiku setelah selesai semuanya Rasulullah dan para sahabat makan kenyang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menyuruh Jubair untuk memanggil kedua anaknya, mana kedua anak memanggil ke sini, mari kita makan bersama. Maka kata Jubair alaihissalam, mencari kedua anaknya yang sedang bermain tadi tidak ada. Panggil istrinya, di mana kedua anaknya kita? Kata istrinya, oh jangan diganggu Pak, mereka sedang tidur nyenyak di tempat tidur mereka. Enggak, mereka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Maka Jubair masuk ke kamar tersebut dan membangunkan kedua anaknya, dan kedua anak tersebut langsung bangun dan makan bersama Rasulullah. Inilah wanita yang harus dimiliki oleh istri-istri kita. Inilah hati wanita yang harus ada pada hati-hati wanita kita. Wanita yang sungguh-sungguh teguh mengutamakan Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu juga di akhir zaman, hati-hati istri kita harus betul-betul mengutamakan keinginan Rasul dan para sahabatnya daripada keinginan dirinya dan keluarganya. Inilah hati wanita yang sudah hampir hilang dari diri ini. Dan bertanggung jawab untuk menghadirkannya adalah kita sebagai suaminya. Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang Rasul dan tentang sahabat. Yang mereka tahu adalah suaminya. Maka kita harus menjadi panutan bagi mereka. Al-mar'atu ala dini zawjiha, wanita itu bagaimana agama suaminya. Bila mereka tidak paham, bila mereka tidak mau ambil bagian, bila mereka tidak sungguh-sungguh dalam dakwah, jangan salahkan mereka. Al-mar'atu ala dini zawjiha, wanita itu bagaimana agama suaminya. Kaca lendem cermin itu mir'ah, wanita itu mar'ah. Jadi kalau lihat ingin gadang diri kita, lihat istri kita. Jangan ngaku hero kalau istri kita masih liya-liya dalam dakwah, jangan. Karena itulah keadaan sesungguhnya diri kita. Banyak-banyaklah menangis dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai saat ini istri kita masih banyak alasan bila diberitakan tak aja kepada itu semua karena kelemahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka takajah yang paling pertama, Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, yang pertama kali beliau ajak untuk beriman kepada Allah dan kepada dirinya sebagai Nabi Allah dan Rasulnya, itu adalah istrinya. Bukan ngajak temannya Abu Bakar, bukan ngajak sahabatnya yang jauh, tidak. Yang pertama kali beliau ajak adalah istrinya Khadijah. Jadi sunnah yang pertama di hari pertama adalah bawa istri keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri salah satu pengkhianat yang paling utama adalah ahbab yang tidak mengambil bagian istrinya dalam usaha dakwah. Dengan berbagai macam alasan, istri saya mau uras, istri saya mahal rese, istri saya kita melakukan pemajikan yang tidak dipercaya umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu pede apabila istri kita belum ambil bagian sungguh-sungguh dalam dakwah. Karena sehebat apapun wanita laki-laki tidak akan hebat, tidak akan dikatakan hebat bila istrinya tidak bersamanya. Allah mengatakan seperti itu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tenang bersamanya. Jadi akan menjadi majikan menunggu bukan. Malam-malam asal bicara beres tali akhir di sekamana di macir. Macam kata ikro istri. Padahal itu beres apa lagi? Tidak akan tenang, jangankan di markas di surga aja Nabi Adam tanpa bersama istrinya tidak tenang, hidup di surga. Oh, di sini markas di tas. Jadi tetap harus bersama istri dan jangan tinggalkan istri. Karena itu adalah bentuk pengkhianatan yang paling utama kepada Rasulullah SAW. Apa kata Hadraj? Bila seorang laki-laki menikah, seminggu setelah nikah segera bawa istrinya maskurat 3 hari. Bila dia sudah 40 hari 1 kali dan istrinya sudah 10 hari sekali atau 3 hari 5 kali, segera bawa istrinya ke India Bangladesh 2 bulan. Jadi
sering kami sampaikan. Ibarat, Bapak tahu nggak keadaan sado? Sado, andong, sado, andong. Sukunya sebiji. Nah, kakinya kan ada 6, ya kan? Suku kuda 4, rodanya 2, genap. Ayo motor sebiji 2. Siksok balap dari mana kira-kira? Tahu sebabnya? Andong dengan motor bila dibalapkan akan cepat motor. Kenapa? Karena apabila motor didorong dari dalam, namun andong selalu ditarik di luar. Jadi daki yang numpang ditarik di luar, ribu. Tetap sama tarik pengimaraya jika dari satu. Tapi kalau didorong dari dalam oleh istrinya, bang ini sabar, sekarang 4 bulan aja sudah nggak matching sekarang tuh bang. Sekarang masanya 6 bulan sekian tahun, itu kata istri. Jadi kalau 40 hari tiap tahun nggak mahal, wah tanda kawan dalam rumah tangganya. Tidak ada pendorong yang sesungguhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada ayat yang tadi, kul hadhihi sabili aku ilallah. Dakwahkan oleh Muhammad hadhihi sabili. Inilah jalan. Hadhihi dengan sifat panas, supaya kita seorang dai harus punya sifat perempuan. Bilang aja umat sungguh-sungguh, lembut tapi sungguh-sungguh. Sabil ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ayat Torik, itu jalan. Tapi saya tanya kemarin waktu di Turki bersama ulama-ulama Suriah di Maulid, juga di Maulid tanya, kebanyakan memang beda Torik dengan sabil ini beda. Kalau Torik ini jalan-jalan biasa, yang jalannya diatur oleh kita sendiri, mau lambat, mau santai, mau parkir mendadak, muter lagi balik belakang ke 90 derajat, enggak masalah. Itu Torik aja jalan yang belum 2 minggu di sisi jalan, enggak ada masalah. Itu Torik. Kalau sabil itu jalan tol. Jalan tol itu jangan harap seperti Torik, parkir kapan saja, ya kan, jalan seenaknya, enggak. Masuk tol itu langsung, ya, gigi 1, 2, 3, 4 itu 30, 40 sampai 120 km per jam. 40 km saja berisik. Apalagi balik lagi 90 derajat ke belakang. Kenapa? Karena usaha dakwah ini adalah sabil jalan tol. Hantam terus gigi 1, 2, 3, 4 terus. Kapan berhentinya? Di pintu gerbang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari tiap tahun, gak jadi. 4 bulan aja nama istri aku, karunya tim data, ditulis ke sana. 6 bulan tiap tahun aja nama. 120 km per jam ini mah dulu, sekarang 180 km per jam. Hantam terus. Lalu perlu gigi atletnya cabut. Karena inilah sabil jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lambat di kafir. Parkir kapan saja, saya tahu saja bukan Torik. Apalagi balik ke belakang, Anda terus karena ini sabil. Hadirin sabil, Allah mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah itu yang membesarkannya Allah, yang membesarkan sunnah. Tidak membesarkan diri dan tidak merasa besar. Tidak membesarkan diri dan tidak merasa besar. Yang besar itu adalah Allah. Maka orang yang selalu belajar kepada Allah akan punya sifat yang sesungguhnya. Dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atu ilallah ala basirah. Ala basirah. Basirah itu para ahli tafsir mengatakan beda dengan basar. Basar itu pandangan mata, basirah itu pandangan mata hati. Para ahli tafsir lain mengatakan basirah di situ maksudnya jumhur ulama mengatakan adalah ilmu. Basirah itu adalah ilmu. Ala basirah maksudnya aku ilallah itu ala basirah, mengajak kepada Allah itu dengan ilmu. Seorang ulama Suriah bertanya kepada saya, Ustaz, tahu nggak ilmu apa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Saya nggak tahu. Ilmu pikir? Bukan. Oh, dakwahnya perlu pakai ilmu dan mudah-mudahan. Ala basirah maksud di sana adalah ala basirah ilmu adu ilallah. Ilmu mengajak kepada Allah. Di mana ilmu mengajak kepada Allah?
India, Pakistan, Bangladesh. Mohon maaf, bukan berarti merendahkan, karena memang seperti itu adanya. Bukan pada Sakinah, bukan pada Naim, bukan pada Jumhuriyah, bukan. Al-Basur. Ilmu mengajak kepada Allah adanya di sana para ulama yang banyak paham tentang ilmu mengajak kepada Allah. Bagaimana awal-awal dulu? Tahun 85, 90, coba luangkan waktu 3 hari. 90 ke sini, coba tetapkan 3 harinya istiqomahkan minggu beberapa. 95 ke sini, coba 40 hari tiap tahun. 2000 ke sini, coba 4 bulan. 2005 4 bulan setiap tahun. 2010 4 bulan setiap tahun. 2015 5 bulan. 2020 6 bulan setiap tahun. Jadi ada 40 hari tiap tahun. Bebas kilo katanya. Kamu jadi yang bunga, menjatuh dari istiqomah, bebas kilo. Tidak dengan ilmunya berarti dia. 4 bulan tiap tahun bikin sekadar luaksa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa ma'al musyrikin. Natijah daripada yang sungguh-sungguh akan suci bersih dari kesyirikan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling utama jangan sekali-kali tinggalkan istri. Kenapa? Karena mereka lah yang akan jadi asbab hangatnya selalu iman yang ada pada dada kita. Ya? Es, ya kan, dikeluarkan dari kulkas 1-2 jam lumer, dimasukkan lagi ke dalam kulkas, kukuh kuat. Wanita ambil bagian dalam dakwah, itulah seperti kulkas untuk es. Jadi iman kita terjaga ketika masuk ke rumah itu. Wanita yang tahu, wanita yang soleha, wanita seorang dai, dia akan siapkan. Dia tahu bagaimana cara menjamin seorang dai, dia adalah suami. Dia tahu pahalanya karena siapa yang mengecup kening suaminya, pahalanya sama dengan mengecup aja suami. Kalau datang suami dikecup keningnya. Ada di sini yang ketika datang keningnya dikecup oleh istrinya. Kasihan, ibu.